Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Maulana Putra, peserta Diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial Jawa Timur 2022 Angkatan 1 yang diselenggarakan oleh BPPKS Yogyakarta di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Melalui video ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial yang kami terapkan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Baik, keterampilan dasar pekerjaan sosial ini sangat penting sekali untuk dikuasai oleh pekerja sosial yang meliputi keterampilan komunikasi, membangun relasi, wawancara, dan mengembangkan jejaring kemitraan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki praktisi dalam penyelenggaraan kesetaraan sosial, khususnya yang berkiprah di bidang pekerjaan sosial. Yang pertama, komunikasi dan relasi dalam pekerjaan sosial merupakan proses interaksi yang kompleks antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Proses komunikasi memerlukan serangkaian timbal balik antar sumber dan penerima melalui pengulangan siklus komunikasi yang diharapkan tujuan komunikasi dapat tercapai. Relasi dalam pekerjaan sosial berbeda dengan relasi personal, dalam arti bahwa tujuan profesi pekerjaan sosial pada akhirnya mendefinisikan tujuan relasi. Jadi tujuan dasar pekerjaan sosial untuk mempromosikan atau memulihkan suatu interaksi yang saling menguntungkan antara individu dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan bagi setiap orang. Komunikasi di dalam UPT kami bisa melalui dengan para tamu-tamu calon orang tua angkat yang datang ke UPT untuk mencari informasi adopsi dan dilakukan oleh petugas-petugas staf kami. Yang kedua, keterampilan wawancara dan konseling adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Keterampilan khusus yang dimiliki oleh pewawancara termasuk dalam ini adalah praktisi dalam lingkup pekerjaan sosial, antara lain keterampilan untuk menyusun kerangka wawancara beserta membuat pertanyaannya, memulai dan memakhiri wawancara, merekam hasil pengamatan terhadap komunikasi verbal maupun non-verbal, lalu menyusun laporan analitik yang akan menjadi bahan untuk menetapkan jenis bantuan yang dapat diberikan kepada klien. Pada umumnya, kesalahan umum yang harus dihindari dalam wawancara adalah pertanyaan yang terlalu membebani, pertanyaan sugestif, lalu pertanyaan ya atau tidak aja, pertanyaan juga yang sedang diwawancarai mungkin kedua-duanya tidak menyukainya, lalu membombardir wawancara mengajukan dua atau lebih pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang dikacaukan, hal ini umumnya terjadi ketika wawancara belum jelas sekitar apa yang ingin ditanyakan. Keterampilan konseling seperti hanya keterampilan wawancara. Konseling sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi dimiliki setiap orang tersebut. Meskipun demikian, setiap keterampilan yang ada dalam keterampilan dasar pekerjaan sosial memiliki peruntukan tersendiri dalam proses pertolongan pekerjaan sosial. Konseling biasanya terkait dengan proses pemberdayaan klien, di mana pekerja sosial sebagai konselor untuk berupaya memberikan dukungan positif, mengerjakan hal baik, memfasilitasi klien ketika membutuhkan. Hal ini dimasukkan agar klien memiliki kemampuan, keyakinan, serta keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan yang sehat dan produktif, serta alternatif pilihan yang dapat dipilih. Yang ketiga, pengembangan jejaring kemitraan adalah hubungan yang setara di antara dua pihak atau lebih yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan yang disepakati tersebut juga berupa kemitraan dalam bidang tertentu, misalnya dana, sarana prasarana, sumber daya manusia, atau dapat mencakup semuanya sekaligus. Berikutnya yang terakhir, pembentukan kemitraan atau pengembangan jejaring. Proses pembentukan relasi profesional merupakan irama bagi interaksi menyeluruh antara klien,
dan praktisi, di mana keterampilan ini inti pekerjaan sosial adalah kemampuan untuk membangun suatu relasi profesional. Kelompok-kelompok yang berhubungan dengan kemitraan atau jejaring adalah kelompok stakeholder primer, contohnya pengelola panti, dinas sosial, masyarakat, keluarga klien, dan dinas kesehatan. Untuk kelompok stakeholder sekunder adalah Bapeda, Ortala, DPRD, dan Kementerian Sosial. Dan yang terakhir, kelompok stakeholder tersier adalah pihak-pihak perguruan tinggi, LSM, ormas, dan sektor swasta. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi keterampilan dasar pekerjaan sosial. Bapak Ibu selaku pembimbing peserta diklat PDPS, bila ada salah kata dan penjelasan materi saya masih kurang, mohon dimaafkan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.